Selamat hari Minggu buat kita sekalian, Jemaat GAPI Getsemani yang berbahagia. Kita akan memasuki ibadah kita. Walaupun kita melakukannya secara online, kiranya tidak mengurangi makna ibadah kita pada saat hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Kita akan memasuki ibadah kita angkat nyanyi pujian dari nomor 353, Tuhan di Baitnya yang suci. Tuhan di Baitnya yang suci, Tuhan di Baitnya yang suci, diamlah segenap bumi, berdiam diri di hadapannya. Khotbah untuk mengawali ibadah kita yang terambil dari Mazmur 29 ayat 1 sampai 2. Demikian bunyinya. Kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Amin. Puji nama Tuhan. Kita amini firman Tuhan. Kita angkat nyanyi pujian dari nomor 19. Jemaat diundang bangkit berdiri. Allah kita benteng teguh, naungan dan perisai, penolong kita yang sungguh di dalam ombak badai. Meski iblis keji melanda tak henti, dengan kuasanya yang tiada bandingnya, di atas bumi ini yang tinggi hatikan jatuh, yang bersandarkan diri. Usaha kita kan runtuh tanpa kuasa ilahi. Siapa berkuasa? Kristuslah Sang Raja, Panglima sekalian, yang tak terkalahkan, memberikan kemenangan. 3. Walau dunia sangat jahat, janganlah ketakutan. Umat Tuhan pasti selamat, Roh Allah menguatkan. Walau kita mati, walau anak istri dan harta pun musnah, Tuhan tak berubah, kekal kerajaannya. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga,
Sungguh kami mengucap syukur Tuhan dan berterima kasih kepadamu, di mana Engkau tetap masih mengasihi hidup kami, sepanjang hidup kami, hari-hari yang telah kami lalui Tuhan. Bapa di dalam surga, sungguh besar kuasa-Mu atas hidup kami, sehingga pada saat hari ini Tuhan, Tuhan masih mengingatkan kami untuk selalu mengingat hari Sabat Tuhan. Walaupun kami melakukannya melalui online Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan akan ada di ibadah kami ini, sehingga ibadah kami ini boleh menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami tidak tahu Tuhan, saudara-saudara kami yang lain boleh melihatnya, tetapi kami percaya Tuhan akan mengajari mereka, Tuhan akan mengingatkan mereka bahwa tanpa harus di gereja ini pun Tuhan, kami melakukan ibadah. Kami percaya rumah kami juga Tuhan boleh menjadi rumah ibadah buat kami sekalian, jemaat Gapi Getsemani Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan buat seluruh umat Tuhan yang ada pada saat hari ini, karena Tuhan memberikan suatu hati yang benar-benar Tuhan kepada kami, supaya kami boleh melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kami tidak melakukannya dengan main-main, karena kami boleh beribadah di rumah. Ampuni kami Tuhan, maafkan kami Tuhan kalau kami salah dalam melakukannya, tetapi kami percaya Tuhan, Tuhan akan ada, Tuhan akan mengajari kami, supaya ibadah yang kami lakukan bukan menjadi ibadah yang sia-sia, tapi boleh menjadi ibadah yang hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa pelanggaran kami, supaya kami semakin layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Pujilah pada Bapa. Pujilah pada Bapa dan pada Anak serta Roh Kudus, yang dahulu kala ada, tetap sekarang ada, dan selamanya. Amin. Amin. Jemaat diundang duduk kembali. Kita akan membaca responsoria kita yang terambil dari Mazmur 27 ayat 1 sampai 14. Kita akan membacanya secara silih berganti. Saya akan memulai di ayat pertama. Bapak Ibu sekalian mengikuti di ayat yang kedua dan seterusnya. Mazmur 27 ayat 1 demikian bunyinya. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyiannya di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Janganlah menyembunyikan wajahmu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan.
dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lapangku, sebab telah bangkit menyerahkan salah siksa dan orang-orang yang menafsirkan kebalikan. 13-14 kita bersama. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Amin. Diberkatilah kita yang membaca firman Tuhan, merenungkannya, serta melakukan dalam kehidupan kita. Kita akan amini firman Tuhan. Kita angkat nyanyi pujian dari nomor 333. Seperti lagu yang kita nyanyikan, bagaimanapun keadaan kita, apapun situasi sekarang ini, kita harus tetap bersandar kepada Tuhan, supaya hidup kita menjadi bermakna. Bapak Ibu sekalian jemaat GAPI yang di rumah, karena mengingat situasi dan kondisi kita sekarang ini, bahkan di dunia ini, COVID-19, maka kita melakukan ibadah secara online. Tapi kami juga berharap walaupun kita melakukannya di rumah, kita tidak bermain-main dalam melakukannya. Kita harus tetap melakukannya sesuai dengan ibadah yang kita lakukan biasa di gereja. Dan kami juga berharap di setiap ibadah kita, kita boleh mengumpulkan persembahan kita, perpuluhan kita, ucapan syukur kita, karena kita juga mengingat bagaimana pengeluaran gereja kita juga. Cuman jemaat-jemaat yang dikasih Tuhan, yang meringankan tangan ataupun yang memberikan hati, boleh memberikannya. Kita akan memberikan persembahan kita, perpuluhan kita,
Ucapan syukur kita di hadapan Tuhan, kita akan memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Kita angkat nyanyi pujian dari nomor 237, bagi Yesus semuanya. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita angkat nyanyi pujian dari nomor 5, Pujilah Allah yang mulia. Pujilah Allah yang mulia, hai makhluk surga dan dunia, atas berkatnya puji terus Sang Majapahit. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kembali kami datang Tuhan mengucap syukur di hadapan-Mu, di mana Engkau telah memimpin ibadah kami hingga pada saat hari ini. Hingga pada saat ini Tuhan, Kau ada di tengah-tengah ibadah kami. Kau telah memimpin kami, hati kami, setiap kami Tuhan, hingga kami boleh melakukannya dengan baik. Bapa di dalam surga, Tuhan telah memberkati hidup kami. Tuhan memberikan 6 hari untuk kami boleh mencari hidup kami, melakukan segala aktivitas kami. Tapi pada saat hari ini Tuhan mengingatkan kami bahwa hari ini adalah hari Sabat Tuhan, dan kami harus menguruskannya Tuhan. Kami harus memuji memuliakan nama Tuhan di bait-Mu yang kudus ini, bahkan di rumah kami masing-masing juga Tuhan. Pada dalam surga, Tuhan telah memberkati setiap pekerjaan kami, hingga kami boleh menafkahi setiap keluarga kami. Kami menerima berkat dari pekerjaan kami. Itu adalah karena kebaikan Tuhan. Bapa di dalam surga, Tuhan juga mengingatkan kami supaya kami boleh mengembalikan kehadirat Tuhan. Banyak yang berkat yang telah diberikan kepada kami, kami harus mengembalikannya pada Tuhan. Melalui persembahan kami Tuhan, ucapan syukur kami, bahkan perpuluhan kami Tuhan. Berapapun Tuhan yang boleh kami serahkan pada saat hari ini, kami persembahkan di hadapan Tuhan.
kiranya ini menjadi persembahan yang baik, persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Karena Tuhan memberkatinya supaya persembahan kami ini menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan supaya pengurus-pengurus gereja boleh mempergunakannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami juga Tuhan yang belum bisa memberikan, supaya Tuhan memberkati hidup mereka, Tuhan mengingatkan mereka, Tuhan mengasihi mereka, supaya mereka boleh memberikan yang terbaik di hari-hari, di minggu-minggu hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami datang Tuhan dengan kerelaan hati kami, bukan karena terpaksa Tuhan, karena kami mencintai Tuhan. Kami ingin mendengarkan selalu firman Tuhan. Bapa di dalam surga, ingatkan kami supaya kami boleh mempersembahkan tubuh roh kami Tuhan sebagai persembahan yang harum, sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan, yang boleh hanya untuk memuliakan nama Tuhan saja. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa pelanggaran kami, supaya pelayanan kami semakin layak dan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat diundang duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita pembacaan firman Tuhan sebagai teks khotbah yang terambil dari Markus 4 ayat 35 sampai 41. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Bapak Ibu memperhatikannya. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Demikian bunyinya. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taupan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebelah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Untuk firman Tuhan dan doa syafaat, kami serahkan kepada hambanya Bapak Sebastian. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Allah yang kekal, Allah yang hidup, Tuhan kami, satu-satunya Allah yang benar dan yang hidup, yang kami muliakan dan kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, di saat ini kami datang di hadapan-Mu. Untuk kami datang ya Tuhan untuk memohon pertolongan-Mu dan belas kasihan. Di tengah-tengah keadaan dunia saat ini yang menderita,
oleh karena pandemik. Kami mohon ya Bapa, biarlah Engkau yang menaruh pengharapan kepada setiap orang yang percaya kepadamu. Anak-anak-Mu ya Tuhan dimanapun berada, yang saat ini merasa begitu sedih, dan mungkin merasa begitu khawatir akan sampai kapan pandemik ini terus ada di dalam dunia ini. Dan kami semua terus berada di dalam kegelisahan, kekhawatiran dan ketakutan seperti ini. Bapa, biarlah Engkau yang memberikan kami semua penghiburan daripadamu, iman yang teguh di dalam Engkau, yang senantiasa bisa berharap dan memohon pertolongan. Dan yang juga ya Tuhan senantiasa mendapatkan perlindungan dan pertolongan daripadamu. Bapa Surgawi, kami memohon agar kiranya Engkaulah yang memimpin setiap hati dan pikiran kami semua. Saat ini ya Tuhan, kami juga memohon kepadamu agar dalam waktu-Mu yang telah Engkau tetapkan, pandemik ini ya Tuhan boleh selesai, sehingga dunia ini kembali berada dalam situasi yang baik dan aman. Bukan untuk kami kembali untuk melakukan apa saja yang kami inginkan, melainkan ya Tuhan untuk kami boleh melayani Engkau dalam segala hal yang bisa kami kerjakan bagi Tuhan, yang selama ini begitu terbatasi oleh karena pandemik ini. Kami mohon Bapa, biarlah Engkau berikan kami kembali waktu dan kesempatan untuk melayani Engkau di dalam kehidupan kami sehari-hari, tanpa adanya rasa kekhawatiran dan ketakutan untuk pergi keluar sana. Dan Tuhan, di masa-masa pandemik ini, biarlah kami juga tidak lupa untuk terus melayani Engkau, untuk terus memberikan kesaksian daripadamu kepada setiap orang yang bisa kami jangkau, agar mereka pun mengenal Tuhan, dan mereka pun mendapatkan pertolongan daripadamu, pengharapan dan sukacita daripada Tuhan. Kami tidak lupa berdoa ya Tuhan untuk pemerintah kami dan pemerintah di negara-negara lain juga, agar mereka ya Tuhan mendapatkan hikmat daripadamu, agar mereka tahu dan mereka bisa melakukan hal-hal yang baik di dalam menangani pandemik ini, sehingga tidak banyak lagi korban oleh karena pandemik ini, dan juga masalah pandemik ini boleh diselesaikan secepatnya. Kembali juga kami berdoa untuk setiap masyarakat. Biarlah kami ya Tuhan hidup di dalam kepatuhan kepada setiap apa yang diperintahkan, apa yang disosialisasikan oleh pemerintah kami terhadap kami, agar kami ya Tuhan bisa belajar untuk menaati peraturan yang ada, sehingga kami pun sama-sama bisa bekerja sama di dalam mengatasi dan menyelesaikan masalah pandemik ini. Dan juga kami kembali menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk seluruh tim medis dan orang-orang yang bekerja untuk menolong orang-orang yang sakit maupun membawa jasad-jasad yang telah meninggal dunia untuk dikuburkan. Tuhan, mereka saat ini sungguh membutuhkan perlindungan daripada-Mu. Untuk itu ya Tuhan, lindungilah mereka. Jauhkanlah mereka ya Tuhan dari penyakit ini. Dan tolonglah mereka ya Bapa, agar mereka bisa melakukan pelayanan mereka ini dengan sukacita daripada Tuhan. Terlebih untuk anak-anak-Mu ya Tuhan yang ada di tengah-tengah mereka. Bapa, Engkaulah yang memberkati mereka dan melindungi mereka saat ini. Dan berikan mereka juga hikmat ya Tuhan untuk bisa menjaga diri mereka dengan baik. Saat ini ya Tuhan kami datang kepadamu untuk kami mau mendengarkan firman. Kami mau ya Tuhan mendapatkan pengetahuan akan apa yang Tuhan inginkan bahkan di saat-saat pandemik ini. Yang kami juga ingin ya Tuhan mendapatkan penghiburan dan pengharapan daripada-Mu. Karena hanya kepadamu lah ya Tuhan
kami tentunya bisa mendapatkan penghiburan dan pengharapan. Untuk itu ya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati dan pikiran kami saat ini, agar kami ya Tuhan sungguh bisa mengerti akan firman-Mu, dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Sehingga di masa-masa yang sulit ini, kami masih bisa terus memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan bersaksi bagi Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk waktu ini. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa dan pelanggaran kami, agar sekiranya kami boleh layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, satu pertanyaan untuk kita semua. Apakah kita sudah lelah? Lelahkah kita setelah beberapa minggu, bahkan 1 bulan lebih, kita berada dalam kondisi yang tidak menentu seperti ini? Apakah kita sudah menyerah dan mengatakan cukup sudah? Ini terlalu berat untuk kita lalui. Mau kita menyerah, mau kita lelah, sesungguhnya itu semua tidak membantu. Mau kita bertambah khawatir, mau kita bertambah takut, itu pun tidak membantu. Tentu kita melakukan bagian kita agar kita tidak terkena penyakit ini. Dan kita sebagai warga negara yang baik harus mematuhi perintah atau peraturan yang diberikan oleh pemerintah kita. Semuanya ini kita lakukan agar kiranya Tuhan menolong kita melalui apa yang kita lakukan ini, sehingga kita terhindar dari penyakit ini. Tapi semakin kita menyadari, semakin kita tersadar bahwa kita tidak bisa mengontrol semuanya ini. Bahwa kita manusia ini memang betul-betul tidak ada apa-apanya. Yang dulunya mungkin kita merasa diri kita hebat, kita pun tidak ada apa-apanya sekarang ini. Kalau kita orang yang memiliki harta, harta kita tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan virus yang begitu kecil ini. Kalau kita mungkin orang yang sehat, kuat, bugar, setiap hari berolahraga, mungkin memiliki otot yang besar, semuanya ini pun tidak ada apa-apanya dibandingkan virus yang kecil ini. Mungkin kita orang yang berkedudukan tinggi, ini pun tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan virus yang kecil ini. Semuanya tidak ada apa-apanya. Apalagi kita yang berada dalam kondisi yang tidak baik, baik secara ekonomi, baik secara kedudukan, baik secara fisik jasmani. Semakin kita merasa bahwa kita memang tidak ada apa-apanya, dan semakin kita merasa takut, khawatir, ini semua tidak akan membantu. Karena kita tidak bisa mengontrol segala sesuatunya. Saudara-saudara, sadarlah bahwa ada Tuhan yang mengontrol segala sesuatunya. Sudah waktunya kita menyadari bahwa kita manusia bukan apa-apa. Waktunya kita datang dan beriman kepada Tuhan. Waktunya kita datang untuk berserah kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Dan kita yang beriman, yang mengatakan diri beriman dan percaya kepada Tuhan, kita harus datang dan beriman dan percaya kepada Tuhan dengan cara yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena jangan kita menjadi orang-orang yang mengatakan beriman, tetapi iman kita yang kita nyatakan tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Jadi di sini kita akan melihat, saudara-saudara, dengan sebuah tema, yaitu berimanlah pada Tuhan di tengah badai. Ketika badai melanda, apa yang kita lakukan? Berimankah kita kepada Tuhan? Dan kalau kita pun beriman kepada Tuhan, bagaimana cara kita beriman kepada Tuhan? Suatu hari, ketika Tuhan selesai berbicara kepada banyak orang, mengajarkan kepada mereka firman Tuhan, dikatakan di dalam Markus pasal 4, sudah kita bacakan tadi, di ayat 35.
Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Saudara-saudara, dari apa yang kita baca ini, kita coba pikirkan apa sebenarnya yang terjadi. Pertama, firman Tuhan begitu detail dan jelas, memberitahukan kepada kita bahwa hari sudah petang. Sesungguhnya baiknya bagi mereka untuk beristirahat saja daripada melanjutkan perjalanan mereka. Mungkin kalau kita berpikir secara manusia. Dan dikatakan bahwa setelah mereka nanti berangkat, kita tahu bahwa akan terjadi badai. Dan yang mengatakan untuk berangkat atau memerintahkan untuk berangkat atau yang mengusulkan untuk berangkat adalah Tuhan Yesus sendiri. Dan kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang Maha Tahu. Allah yang mengetahui segala sesuatunya. Bukan hanya apa yang dia lihat itu yang dia tahu. Bukan hanya apa yang sudah terjadi itu yang dia tahu. Yang akan terjadi ke depan dia tahu. Jadi kalau nanti kita membaca adanya badai, Tuhan sudah tahu akan terjadi badai. Itu tidak terlepas atau tidak lewat dari pengetahuannya. Dia tahu itu. Dan dia mengontrol badai itu. Kalau dia mau badai itu terjadi, pasti terjadi. Kalau dia tidak mau badai itu terjadi, pasti tidak terjadi. Nanti kita lihat akan kuasanya yang begitu besar untuk mengontrol semuanya ini. Tetapi dari ayat yang ke-35 ini kita melihat bahwa Tuhan mengizinkan kita berada di dalam badai. Dan yang ikut bersama-sama dia tidak lain dan tidak bukan adalah murid-muridnya. Orang-orang pilihannya yang dia telah pilih menjadi murid-muridnya, menjadi anak-anaknya, menjadi pelayan-pelayannya. Yang suatu hari nanti akan pergi dan mengabarkan Injil ke seluruh dunia. Meskipun mereka orang-orang pilihannya yang begitu ia kasihi tentunya. Begitu dia sayangi, begitu dia cintai. Dia izinkan mereka untuk masuk dalam situasi yang mengerikan. Yaitu sebuah badai. Yang dimana mereka rata-rata adalah para pelaut begitu takut. Saudara-saudara, kita harus menyadari akan hal ini. Karakter Tuhan ketika dia mengasihi kita, ketika dia mencintai kita, bukan berarti dia akan membuat segala sesuatunya baik adanya. Tidak akan ada lagi badai di dalam kehidupan kita. Tidak akan ada lagi kesusahan di dalam kehidupan kita. Makanya berhentilah menggunakan nama Tuhan untuk mengatakan bahwa Tuhan tidak akan mengizinkan kita berada di dalam badai, di dalam kesulitan. Karena di sini kita melihat karakter Tuhan. Kalau kita mengatakan Tuhan tidak akan pernah mengizinkan kita terkena penyakit ini, atau tidak pernah mengizinkan kita berada di dalam situasi yang seperti ini, maka kita sudah mengatakan di sini bahwa Tuhan Yesus tidak tahu bahwa terjadi badai. Karena Tuhan Yesus tahu akan terjadi badai, dan dia mau, dia dalam kehendaknya yang begitu sempurna dan yang begitu baik, ingin agar para muridnya berada di dalam badai yang begitu mengerikan ini. Dia katakan kepada mereka, ayo kita pergi, marilah kita bertolak ke seberang. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Murid-muridnya tidak ada yang tahu, hanya dia yang tahu. Dia tahu pasti ada badai, akan terjadi badai ketika mereka akan menyeberang. Ayat 36. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Di sini kita lihat bahwa seperti seolah-olah Tuhan Yesus begitu bersemangat. Dia sudah berada di atas perahu dan duduk di sana, dan dia bilang kepada mereka, ayo kita berangkat.
Dia tahu ada badai yang akan terjadi. Dia begitu semangat membawa murid-muridnya untuk pergi dan menghadapi badai itu. Berada di dalam badai itu. Saudara-saudara, karakter Tuhan ini kita harus mengerti dan kita harus tahu supaya kita jangan salah di dalam merespon akan apa yang terjadi saat ini. Di dalam kesedihan dan kekecewaan, begitu gampang bagi kita untuk mengatakan Tuhan tidak ada, atau Tuhan tidak peduli, atau Tuhan tidak tahu, atau Tuhan tidak mampu. Karena orang akan bertanya, kalau Tuhan memang ada, kenapa dia membiarkan ini terjadi? Mengapa dia membiarkan orang mati atau meninggal dunia karena penyakit ini, karena pandemik ini? Kalau dia memang ada, kan dia bisa melakukan apa saja yang dia mau. Bukankah dia Allah yang berkuasa? Kenapa dia tidak berfirman seperti Alkitab mengatakan bahwa dia hanya dengan berfirman bisa melakukan apa saja yang dia mau? Begitu gampang bagi kita untuk menyalahkan Tuhan dalam masalah ini dan melupakan Tuhan. Kita akan bilang lupakan saja Tuhan. Untuk apa percaya kepada Tuhan yang membiarkan kita dalam kondisi yang seperti ini? Saudara-saudara, jangan sampai terjadi hal itu kepada kita. Kalau itu terjadi karena kita tidak menyadari karakter Tuhan ini, yaitu Dia juga pada waktunya sesuai dengan rencana dan kehendaknya mengizinkan kita berada di tengah badai. Apakah karena itu, karena Dia tidak peduli kepada kita? Apakah karena Dia tidak sayang kepada kita? Itu tidak benar. Karena kita tahu bahwa Tuhan adalah Allah yang begitu mengasihi kita. Tidak ada alasan bagi Tuhan untuk tidak mengasihi kita, anak-anaknya. Bahkan ketika kita berdosa saja, Dia mati di atas kayu salib untuk kita. Namun di dalam kasih-Nya ada waktu di mana Dia mengizinkan kita berada di tengah badai. Jadi kalau kita sudah mengetahui karakter Tuhan ini, kita katakan tidak masalah. Berada di dalam badai pun tidak masalah, karena ini diizinkan oleh Tuhan. Dan kita tidak akan pernah takut dan khawatir bagaimana cara melaluinya, bagaimana cara kita akan mengatasinya. Tuhan akan ada beserta dengan kita, karena Dia mengizinkan itu terjadi. Jadi kita tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Kita tidak akan pernah menyalahkan Tuhan. Karena di sini kita lihat ada respon yang tidak benar. Di ayat 37, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Apa yang direncanakan oleh Tuhan Yesus, apa yang Dia sudah tahu akan terjadi, menjadi sebuah kenyataan di hadapan para murid-muridnya. Ketika dikatakan bahwa mengamuklah taufan, angin yang tadinya mungkin begitu baik keadaannya, bertiup begitu baiknya, tiba-tiba angin ini berubah menjadi angin yang bertiup dengan kerasnya, menghantam perahu dan mengobrak-abrik air sehingga ombak menjadi naik. Dikatakan begitu dahsyatnya dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Kalau kita melihat di dalam Matius dikatakan bahwa perahu itu ditimbus oleh gelombang. Nah, kata ditimbus artinya ditimbun. Artinya ombak yang begitu tinggi sampai melebihi tinggi perahu itu. Mungkin kalau kita pernah melihat film atau video di YouTube atau di mana saja tentang perahu yang berada di tengah-tengah badai, kita melihat ombaknya yang begitu tinggi sampai melebihi tinggi perahunya. Begitulah keadaannya. Dan air itu ketika menghantam perahu itu mulai masuk ke dalam perahu. Dan kita tahu kalau air sudah masuk di dalam perahu dan perahu itu penuh dengan air, apa yang akan terjadi? Perahu itu pasti akan tenggelam. Mereka berada dalam situasi yang begitu mengerikan, begitu berbahaya. Tuhan izinkan itu terjadi.
Tuhan mau mereka berada dalam tengah badai itu. Lalu apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika terjadi badai itu? Kita melihat di sini bahwa Tuhan begitu berkuasa. Dikatakan di ayat yang ke-37, ayat 38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Tuhan Yesus begitu berkuasa terhadap badai itu. Dia yang tahu badai akan terjadi, dan dia juga yang tahu badai sedang terjadi. Ketika dikatakan Tuhan Yesus tidur, bukan berarti dia tidak tahu segala sesuatu apa yang terjadi. Karena dia tidak sama seperti kita manusia. Kita kalau manusia kita tidur, kita tidak tahu apa yang terjadi di sekeliling kita. Tetapi Tuhan Yesus dia tahu, karena dia 100% manusia dan dia 100% Allah. Dia tentunya tahu badai sedang datang, air sedang masuk di atas kapal. Tapi di dalam itu semua, karena dia adalah Allah yang berkuasa, dia begitu tenang. Dia masih bisa tertidur. Dia tidak khawatir. Karena dia tahu kuasanya. Dia bisa tenggelam pun kapal itu, dia bisa dengan firman-Nya bisa mengangkat kapal itu sehingga tidak tenggelam lagi. Tetapi dalam rencananya tentu dia tidak mau kapal itu tenggelam. Dia tenang dan dia bisa tidur. Karena dia berkuasa. Nah, kita manusia bisa nggak kita tenang dalam menghadapi situasi yang begitu sulit seperti ini? Tentu kalau kita bersandar kepada kekuatan kita sendiri, kemampuan kita sendiri, maka kita tidak akan bisa tenang. Maka kita akan datang kepada Tuhan Yesus seperti para muridnya. Kita akan datang kepada dia dan bilang kepada dia, "Guru, Tuhan, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Tuhan, engkau tidak begitu peduli. Lihat kami saat ini berada dalam kondisi yang begitu sulit. Banyak orang meninggal dunia hanya gara-gara virus yang begitu kecil yang tidak kelihatan oleh mata. Yang kami pun tidak tahu kapan kami akan tertular. Dengan siapa kami akan tertular. Tuhan, engkau tidak peduli sama sekali. Karena kita bersandar kepada kekuatan kita sendiri. Karena kita masih berpikir bahwa kita mampu menolong diri kita sendiri. Kita tidak mau datang dan berserah kepada Tuhan. Tapi kalau kita mau datang dan berserah kepada kuasa daripada Tuhan, kita bisa tenang di dalam melakukan bagian kita. Menjaga jarak, tinggal di rumah, berdiam diri. Dan kalaupun kita harus pergi keluar untuk membeli apa yang kita butuhkan, kita bisa melakukannya dengan tenang, tanpa khawatir, tanpa takut. Karena banyak hal kita tidak bisa kontrol. Tapi kita tetap di dalam ketenangan dan sukacita di dalam Tuhan. Karena kita tahu kuasanya yang begitu luar biasa. Karena kita lihat di ayatnya 39, ketika Tuhan Yesus bangun, ia pun bangun menghardik angin itu. Berbicara dan memerintahkan angin itu dengan kerasnya. Dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Dan apa yang terjadi? Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Danau itu menjadi teduh dan tenang. Berarti yang tadinya angin itu bergerak begitu hebatnya, berhembus begitu kerasnya, tiba-tiba menjadi angin sepoi-sepoi. Angin yang begitu tenang. Yang tadinya kita dengar deru ombak yang begitu luar biasa hebatnya, sekarang menjadi begitu tenangnya. Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah hal yang sekejap mata terjadi. Dia tidak perlu mengulang-ulang perkataannya. Sekali dia katakan, terjadi.
secara instan terjadi. Ketika dia katakan diam dan tenanglah, semuanya menjadi diam dan tenang. Karena dia adalah Allah yang maha kuasa. Saudara-saudara, ayat ini begitu sudah dimanipulasi dan diajarkan kepada kita dan membuat kita salah di dalam mengerti tentang Tuhan. Mungkin kita saat ini pernah mendengar atau pernah membaca atau bahkan pernah mengatakannya. Kita datang kepada virus corona dan mengatakan, kita perintahkan virus corona berhenti, atau jangan masuk, atau jangan menghampiri kami. Dan kita bilang dalam nama Tuhan Yesus tidak akan ada orang Kristen atau anak-anak Tuhan yang terkena virus corona. Tapi apa yang terjadi? Kita kena virus corona. Anak-anak Tuhan kena virus corona. Apakah karena mereka tidak beriman kepada Tuhan? Karena bukan itu kehendak Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di sini adalah kehendaknya. Yang dia inginkan adalah mereka berada di dalam badai dan dia akan meredakan badai itu. Itu yang dia inginkan. Tapi kita lihat Tuhan Yesus tidur, berarti dia mempunyai waktunya sendiri. Kapan dia akan menenangkan badai itu? Dia tahu apa yang sedang terjadi dan dia sedang merencanakan segala sesuatunya. Dan ketika waktunya tiba, ketika dia katakan tenang dan diam, semuanya diam dan tenang. Tidak ada lagi gerakan sama sekali yang berbahaya. Oleh karena itu saat ini kita sedang menunggu. Tuhan mengizinkan hal ini terjadi. Tuhan mengizinkan kita berada di dalam badai. Kita menunggu kapan Tuhan akan bergerak dan dia akan melakukan apa yang harus atau perlu dia lakukan untuk menenangkan pandemik ini. Jadi kita tidak perlu tergesa-gesa. Karena kita tidak tahu apa rencana dan kehendaknya di dalam situasi ini. Kalau kita terlalu terburu-buru, maka kita berada dalam kondisi yang sedang mempermalukan nama Tuhan. Karena doa-doa kita yang kita begitu sombongnya mengatakan di dalam nama Tuhan Yesus, ternyata tidak terkabul. Oleh karena itu, Tuhan Yesus berkata kepada mereka. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Apa masalah para murid? Apakah karena para murid tidak menghardik angin itu? Makanya Tuhan Yesus marah? Bukan itu masalahnya. Masalah para murid adalah mereka tidak percaya bahwa Tuhan peduli kepada mereka. Karena mereka menuduh Tuhan tidak peduli. Di dalam kondisi yang seperti itu yang mereka katakan kepada Tuhan Yesus adalah, kamu tidak peduli Tuhan. Maka saat ini bagi kita, bukanlah waktunya bagi kita untuk mengatakan Tuhan tidak peduli dan melakukan sesuka hati kita. Tetapi kita harus beriman kepada Tuhan. Kita jangan takut dan tidak percaya. Tapi kita menjadi orang yang bisa tenang dan tidak takut. Melainkan percaya kepada Tuhan. Bahwa dia mampu melakukan dan menolong kita dalam situasi ini. Dia pasti bisa di dalam mengatur pandemik ini untuk berhenti. Dan kita mau tunduk di dalam rencana dan kehendaknya ini. Itu yang harus kita lakukan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah narasi. Dalam Alkitab ada beberapa tulisan atau model tulisan yang diberikan kepada kita. Ada puisi, ada nubuatan, ada janji, dan ada narasi. Narasi berarti sebuah cerita, kisah yang tentunya fakta yang telah terjadi.
Nah, ketika kita membaca narasi di dalam Alkitab, itu bukan sebuah janji. Kita harus membaca Alkitab dengan benar. Ketika kita membaca narasi, itu bukan sebuah janji. Itu hanya sebuah contoh. Jadi di sini, ketika para murid datang kepada Tuhan Yesus, kisahnya adalah Tuhan Yesus bangun dan dia meredakan angin. Berarti dia menyelamatkan mereka dari kematian oleh karena badai itu. Tapi bukan berarti dia berjanji bahwa ketika kita berada dalam badai, kita pasti akan hidup. Dan kita pasti akan selamat dari badai itu. Dia tidak pernah berjanji demikian. Ini hanya narasi. Ini hanya menunjukkan betapa Tuhan berkuasa. Makanya kesimpulannya di ayat 41 dikatakan bahwa mereka menjadi sangat takut. Nah, kata takut di sana berbeda dengan kata takut ketika mereka takut terhadap badai. Ketika mereka takut terhadap badai, mereka itu seperti takut kepada sesuatu yang bisa membunuh mereka. Tetapi ketika mereka takut kepada Tuhan, mereka sedang takut dalam artian begitu mereka tahu sekarang bahwa Dia ini adalah Allah yang Maha Kuasa. Sehingga begitu mereka menghormati Dia dan mau tunduk kepada Dia. Jadi mereka sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Tujuan Tuhan Yesus melakukan semuanya ini hanya satu, untuk menunjukkan kepada para murid bahwa Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Itu saja. Dan menunjukkan kepada kita semua bahwa Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi narasi ini Tuhan tuliskan bagi kita supaya kita belajar tentang Tuhan Yesus yang adalah Allah yang Maha Kuasa. Tuhan kita yang kita percaya adalah Allah yang Maha Kuasa yang mampu menolong kita. Tetapi apakah Dia akan menolong kita? Itu adalah hal yang berbeda. Apakah Dia akan membebaskan kita dari kematian akibat badai yang sedang kita alami, yang kita lalui? Itu adalah hal yang berbeda. Di sini para murid ditolong, diselamatkan dari kematian. Di dalam Alkitab kita begitu banyak membaca narasi. Ada Daniel yang ketika dia dibuang di gua singa, dia diselamatkan. Ada ketiga teman Daniel yang dilemparkan ke dalam api, tidak mati terbakar. Tapi apakah itu janji bagi semua orang bahwa Tuhan akan selalu menolong kita sehingga kita tidak mati oleh api, kita tidak mati oleh singa, dan kali ini tidak mati oleh badai? Tidak demikian. Karena ada juga narasi tentang orang-orang yang mati oleh karena penganiayaan. Kalau kita membaca Ibrani pasal 11, ada orang-orang yang begitu ditolong oleh Tuhan sehingga mereka hidup. Ada orang-orang yang harus berkabung oleh karena anak-anak mereka mati, oleh karena diri mereka sendiri mati. Nabi Yesaya, nabi yang begitu besar, dalam tradisi dinyatakan mati oleh karena digergaji. Rasul Petrus yang begitu luar biasa pelayanannya, mati disalibkan dengan cara terbalik. Lalu apakah itu bertanda bahwa Tuhan tidak menolong mereka? Tuhan tidak berada di sisi mereka? Tuhan tidak peduli kepada? Tidak. Makanya harus kita mengambil narasi dengan benar. Kalau kita berbicara tentang janji, yang kita dapatkan dalam firman Tuhan adalah janji Tuhan adalah Dia akan menyertai kita senantiasa. Dan anugerahnya selalu cukup bagi kita. Dia tidak pernah berjanji ketika kita menghadapi badai, kita pasti lewati badai itu. Tidak. Tapi Dia akan menyertai kita. Menyertai kita berarti menunjukkan kepada kita kehendaknya. Bisa kehendaknya kita lewati, bisa juga kehendaknya kita mati di sana. Ketika hal ini kita pahami dan kita sadari, itulah iman kita yang sesungguhnya kepada Tuhan. Ketika kita katakan setiap orang Kristen harus beriman kepada Tuhan, dan imannya menghasilkan apa? Menghasilkan kepercayaan. Kepercayaan yang begitu luar biasa, sehingga apapun yang diinginkan oleh Tuhan, kehendak Tuhan dalam hidup kita, mau hidup, mau mati, mau sehat, mau sakit, mau susah, mau tidak susah, kita tetap percaya Dia ada bersama dengan kita. Itu adalah iman. Kenapa kamu tidak percaya?
Itulah yang diinginkan oleh Tuhan terhadap kita di tengah badai. Percaya kepadanya. Percaya bukan berarti dia akan bantu kita melewati ini, atau dia tidak akan bantu kita melewati. Percaya berarti percaya saja. Dia mengontrol segala sesuatunya. Dia sedang merencanakan segala sesuatunya. Dan kalaupun kita bisa melaluinya atau tidak melaluinya, kalau kita bisa tetap hidup atau kita akan mati, kita tetap bersukacita dan percaya kepadanya. Kita tidak takut. Karena tidak ada yang lebih besar daripada dia. Kalau kita pun mati, kita bukan mati karena badai itu, tapi karena dia menghendakinya. Tapi kembali saya ingatkan, tentu kita lakukan bagian kita sambil percaya bahwa Tuhan menyertai kita dan anugerahnya selalu cukup bagi kita. Jadi jangan terkejut kalau ada di antara kita yang mendengarkan firman Tuhan ini, mungkin berada dalam kondisi yang sangat sulit. Mungkin ada yang sakit terkena virus ini, atau gara-gara virus ini ekonominya lemah, hidup begitu sulit, begitu susah. Tidak perlu terkejut dan tidak perlu menyalahkan Tuhan. Percaya Tuhan yang mengontrol segala sesuatunya, dan dia pasti akan menolong kita. Dan kalaupun dia tidak membebaskan kita dari ini, kita percaya, tetap percaya bahwa kita akan kembali kepada dia di sorga. Apa yang perlu kita takutkan? Mungkin ada para medis yang mendengarkan firman Tuhan ini. Mungkin setiap hari kita khawatir. Mungkin setiap hari kita takut. Setiap hari kita pergi bekerja ke rumah sakit, kita was-was. Kita lakukan bagian kita. Pakai segala pengaman yang diberikan untuk menghindari kita terkena penyakit ini. Selebihnya kita percayakan kepada Tuhan. Kalau Tuhan mau membebaskan kita dari penyakit ini, apapun yang terjadi kita tidak akan kena penyakit ini. Tapi kalaupun Tuhan mengizinkan kita terkena, biarlah. Kita percaya itu adalah rencananya yang terbaik. Kalaupun kita mati, puji Tuhan, kita akan kembali ke surga bersama dengan Dia. Jadi tidak ada yang perlu kita takutkan dan kita khawatirkan, selama kita berpegang, beriman kepadanya. Jadi apapun kondisi kita, apapun situasi kita saat ini, mari kita beriman kepadanya di tengah-tengah badai ini. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur kepadamu, karena Engkau memberitahukan kepada kami, ya Tuhan, bahwa Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa. Siapakah gerangan Engkau, ya Tuhan, sehingga angin dan laut pun mengikuti perintah. Engkau tidak lain dan tidak bukan adalah Allah, Sang Pencipta langit dan bumi, Allah yang berkuasa atas segalanya. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu, ya Tuhan, karena kami memiliki Allah seperti Engkau. Dan saat ini ketika kami mendengarkan firman, sungguh kami menjadi tenang. Karena kami sekarang tahu bahwa Tuhan mengontrol semuanya ini dan mengizinkan semuanya ini terjadi. Pada waktu Tuhan pun, Tuhan mampu untuk melepaskan kami dari pandemi. Dan apapun yang terjadi dalam hidup kami, ya Tuhan, kami bersyukur karena kami sekarang tenang. Karena kami tahu Tuhan juga kontrol. Baik hidup dan mati, lewat atau tidak lewat dalam masa yang begitu mengerikan ini, itu semua ada dalam rencana Tuhan. Dan semuanya baik bagi kami. Kalau kami bisa melewatinya, puji Tuhan kami masih bisa hidup dan melayani Engkau. Jikapun kami tidak melewatinya, kami juga bersyukur kepadamu Tuhan. Karena Engkau akan membawa kami ke surga bersama-sama dengan Engkau. Lalu apa yang perlu kami takutkan? Untuk itu ya Tuhan, tolonglah kami untuk tetap setia di dalam melakukan bagian kami, dan tetap setia di dalam percaya kepadamu. Kasihani dan tolong kami semua, ya Tuhan. Ampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran kami, jikalau selama ini kami kurang percaya kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita tutup ibadah kita dengan nyanyian pujian nomor 242.
242 tiap saat. Ku sudah mati bersama Yesus, ku hidup baru di dalam Kristus. Ku pandang Dia juru penebus, ya tiap saat ku milik Yesus. Tiap saat ku dalam kasih-Mu, tiap saat ku hidup dalam-Mu. Ku pandang Yesus sampai ajalku, ya tiap saat aku milik-Mu. Dalam godaan Yesuslah dekat, Ia menanggung bebanku yang berat. Dalam duka Yesus kawan erat, ku dijaganya setiap saat. Tiap saat ku dalam kasih-Mu, tiap saat ku hidup dalam-Mu. Ku pandang Yesus sampai ajalku, ya tiap saat aku milik-Mu. Saat lemahku dikuatkannya, saat ku sakit dihiburkannya, saat senang atau saat susah, Yesus sertaku selama-lamanya. Tiap saat ku dalam kasih-Mu, tiap saat ku hidup dalam-Mu. Ku pandang Yesus sampai ajalku, ya tiap saat aku milik-Mu. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh ya Tuhan, mulai dari kami Engkau ciptakan untuk hidup di dalam dunia ini sampai ajal menjemput kami. Kami adalah milik-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, bantulah kami semua untuk terus beriman dan percaya kepada-Mu. Terima kasih ya Bapa untuk ibadah kami yang boleh kami laksanakan di hadapan-Mu meski di rumah kami masing-masing. Biarlah damai sukacita daripada-Mu senantiasa menaungi hati dan pikiran kami, karena kami bernyanyi dan memuji memuliakan nama-Mu untuk Engkau ya Tuhan, dan untuk sukacita dan berkat bagi kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Kiranya kami boleh hidup dengan firman-Mu tertanam di dalam hati dan pikiran kami. Bapa Surgawi, kami memohon Engkau menyertai dan menolong kami, mulai daripada hari ini Tuhan, sampai minggu yang akan datang ketika kami kembali datang beribadah kepada-Mu. Dan juga terlebih sampai nanti ketika Tuhan Yesus datang kembali kedua kali, di mana kami akan bertemu dengan Dia muka dengan muka. Kasihan dan tolong kami ya Tuhan, agar hidup kami senantiasa berada dalam naungan kasih-Mu dan terus mendapatkan pertolongan dan berkat daripada-Mu, agar kami bisa senantiasa memuji memuliakan nama-Mu dan menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami senantiasa layak di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami telah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Doa teduh dan kebaktian kita telah selesai. Tuhan memberkati.